Desa Sumbersari. Desa Sumbersari adalah desa yang terletak di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki total jumlah penduduk desa sebanyak 1.730 jiwa dan 577 kepala keluarga. Desa ini adalah eks-transmigrasi tahun 1996 dan definitif tahun 2000. Desa Sumbersari memiliki luas 1077,75 hektar. Sebagian besar dari luas tersebut adalah persawahan dan perkebunan warga desa Sumbersari. Adapun fasilitas desa yang terdiri dari kantor desa Sumbersari yang merupakan pusat pelayanan di desa, baik dalam pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, ataupun pembinaan, semua berpusat di kantor desa. BPD, Badan Permusyawaratan Desa, merupakan lembaga pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam membuat keputusan desa. 3. Gedung serbaguna merupakan fasilitas pendukung untuk setiap kegiatan yang berlangsung di Desa Sumbersari. KWT, Kelompok Wanita Tani, merupakan sebagai wadah untuk memberdayakan ibu-ibu guna menyatukan kebersamaan para wanita tani. WTP merupakan tempat sumber air bersih yang ada di Desa Sumbersari. Posyandu merupakan tempat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu yang ada di Desa Sumbersari terdapat 5 posyandu yang terdiri dari 4 posyandu bayi dan 1 posyandu lansia. Pendidikan yang ada di Desa Sumbersari terdiri dari TK. TK merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di Desa Sumbersari. Selanjutnya, SDN 021 merupakan lembaga pendidikan dasar yang berada di Desa Sumbersari. Sekolah ini merupakan tempat anak-anak di desa untuk mendapatkan pendidikan formal. Masjid di Desa Sumbersari berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Gereja di Desa Sumbersari adalah tempat ibadah bagi umat Kristiani. Pasar di Desa Sumbersari merupakan pusat perdagangan dan ekonomi lokal. Di sini masyarakat desa dapat membeli dan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Desa Sumbersari memiliki banyak potensi dalam bidang seni seperti kriya dan banyak UMKM. Sebagian besar penduduk Desa Sumbersari juga menjadikan lahan yang diberikan pada saat transmigrasi menjadi sawah dan perkebunan. Karena itu, sebagian besar masyarakat bertani sebagai bentuk mata pencarian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam dari kelompok Tunas Jaya di Sumbersari. Mulai kita bertani dari sejak pertama itu adalah transmigrasi tahun 96. Mulai kita merombak lahan, di sini masih hutan istilahnya. Kita mulai merombak, merintis menanam padi itu mulai tahun 96 itu sudah mulai 1-2, bukan banyak seperti ini kan gitu. Kalau pilihan kita untuk tanam padi ini karena kita lihat dari segi kehidupan kita kan makan pokoknya itu beras, nasi, makanya harus kita tanam padi, bukan kita tanam yang lainnya kan. Namanya udah petani padi itu hobi dengan padi, jadi senang tanam padi walaupun kurang dari hasil tadi itu, kita senang makan anaknya padi gitu. Untuk jenis padi yang kita tanam semusim ini itu varietas padi Impari 32, Impari 434, Impari 42 kayaknya itu ya, Impari 42 sama padi Mikoga itu yang ada. Untuk semoga
pemuda-pemuda penerus lah, bisa meneruskan lah petani padi gitu kan. Nah, kalau kita meneruskan, janganlah teruskan untuk petani sawit gitu. Ini kalau sawah ini, padi ini kan untuk jangka panjang gitu kan. Kalau sawit paling ya 25 tahun sudah habis gitu. Selain sumber mata pencarian dari bertani, Desa Sumbersari juga memiliki pelaku usaha UMKM kria dari produk-produk bambu yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dari Desa Sumbersari, Kecamatan Bambu Darat, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sini saya pelaku UMKM bergerak di bidang kria, yaitu berbahan dasar dari bambu dan pohon kelapa. Latar belakang saya sebenarnya tani. Jadi di sini saya melihat potensi dari bambu kan banyak di desa saya di sini. Jadi gimana caranya supaya bambu itu bisa kita tingkatkan untuk nilai ekonomi keluarga ataupun untuk masyarakat sendiri ya. Jadi kita pergunakan sebaik mungkin daripada terbuang percuma. Bambu ini kita olah sebagai bahan kria sedemikian rupa supaya bisa dalam artian tidak terbuang begitu aja untuk jadi limbah ya. Ada beberapa kria yang saya buat ya, yang berbahan dasar dari bambu. Bisa juga kap lampu ya, kap lampu kamar, lampu teras. Terus yang lainnya kalau untuk peralatan dapur seperti tempat sendok atau garpu. Terus seperti tumbler air panas ya. Miniatur kapal layar dan berbagai macam souvenir lainnya. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat sekarang ini adalah sebenarnya dari segi pemasaran. Karena apa ya, kalau seandainya masalah modal, mungkin dengan modal kita sekecil apapun bisa kerjakan, tapi yang tantangan terbesar adalah pemasaran. Terutama itu yang menjadi permasalahan yang terbesar. Sini pesan saya untuk mungkin anak-anak muda yang ingin terjun ke kria, kita bisa, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kalau bisa, dalam artian apa, kita untuk mempelajari bahan seni dari kria ini adalah jangan takut belajar meskipun kita sudah mungkin udah SMA atau lepas dari fakultas atau segala macam ya. Jadi usahakanlah, dalam artian itu kita pikir jangan ada sama sekali kata terlambat, tetap belajar dan terus belajar, insya Allah kita pasti akan bisa. Selain itu, Desa Sumbersari juga banyak melakukan kegiatan rutinan seperti bergotong royong hingga senam setiap Jumat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriatul Abidin, umur 38 tahun. Saya selaku Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya menjabat 2022 sampai 2030. Awal mula saya merantau ke Kalimantan 2007. Alhamdulillah merasa betah, nyaman berada di Desa Sumbersari. Saya terus membangun sosial dengan para tokoh pemuda, tokoh agama, para sesepuh yang ada di Desa Sumbersari. Dan pada akhirnya saya diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk mencalonkan diri selaku kepala desa, dan akhirnya terpilih. Masyarakat alhamdulillah hitungannya proaktif lah setiap pada kegiatan-kegiatan di desa. Kami bangga dengan masyarakat khususnya Desa Sumbersari ya. Luar biasa setiap ada kegiatan-kegiatan yang ada di desa, dengan semangat bahkan ikut serta partisipasi mendukung
agar supaya kegiatan-kegiatan di desa tentunya berjalan dengan baik. Harapan Desa Sumbersari tentunya menginginkan warga yang ada di desa tentunya tetap tinggal di desa. Kalau bisa berusaha mencari lapangan pekerjaan pun ya tetap di desa. Kita menggali potensi-potensi yang ada di desa bersama-sama untuk memajukan desa kita. Jadi kalau bisa itu jangan ada yang banyak keluar daerah. Jadi bagaimana caranya supaya khususnya apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang ini banyak yang migrasi ke kota. Jadi harapan ayo kita sama-sama kita majukan desa kita, bagaimana caranya supaya untuk sejahterakan masyarakat kita dan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Sumbersari.